Hancur lebur, banjir bandang melanda Tenggara Amerika Serikat. Wilayah Tenggara Amerika Serikat kembali mengalami bencana banjir bandang akibat curah hujan ekstrim yang mengguyur selama beberapa hari terakhir. Negara bagian yang terdampak parah termasuk Kentucky, Tennessee, dan Carolina Utara. Laporan dari otoritas setempat menyebutkan bahwa sedikitnya 9 orang tewas, sementara ratusan rumah terendam air. Menurut Badan Cuaca Nasional (NWS), hujan deras yang turun tanpa henti menyebabkan sungai-sungai di wilayah tersebut meluap. Beberapa jalan utama terputus akibat derasnya arus air dan tanah longsor. Banyak kendaraan terjebak di genangan air, dan tim penyelamat telah dikerahkan untuk mengevakuasi warga yang terdampak. Gubernur Kentucky, Andy Beshear, menyatakan bahwa banjir ini merupakan salah satu yang terparah dalam beberapa dekade terakhir. Kami kehilangan banyak nyawa dan masih ada beberapa orang yang dilaporkan hilang, katanya dalam konferensi pers. Seorang ibu dan anaknya yang berusia 7 tahun menjadi bagian dari korban jiwa setelah rumah mereka tersapu oleh arus banjir. Presiden Joe Biden telah menyetujui status darurat bagi wilayah terdampak, yang memungkinkan Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA) mengoordinasikan bantuan dengan pemerintah negara bagian. Saat ini, ratusan orang telah mengungsi ke pusat-pusat evakuasi, sementara tim penyelamat terus berusaha menjangkau daerah-daerah terpencil yang masih terisolasi akibat banjir. Pakar cuaca memperingatkan bahwa curah hujan masih berpotensi meningkat dalam beberapa hari ke depan, yang bisa memperparah situasi. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari otoritas setempat demi keselamatan mereka. Banjir dan tanah longsor di Los Angeles. Los Angeles, California, dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut selama lebih dari 48 jam. Hujan dengan intensitas tinggi ini menyebabkan banyak jalan dan pemukiman terendam air, serta mengakibatkan tanah longsor di beberapa daerah berbukit di sekitar kota. Pihak berwenang melaporkan bahwa beberapa wilayah, termasuk Beverly Hills, Hollywood Hills, dan Pasadena, mengalami longsor yang merusak infrastruktur dan rumah warga. Beberapa kendaraan dilaporkan tertimbun lumpur dan puing-puing akibat pergerakan tanah yang cepat. Tim penyelamat masih berupaya mencari korban yang mungkin terperangkap di dalam kendaraan atau rumah mereka. Salah satu korban selamat, James Rodriguez, menceritakan bagaimana ia dan keluarganya terpaksa meninggalkan rumah mereka dalam hitungan menit. Air datang begitu cepat, dan kami tidak punya banyak waktu untuk menyelamatkan barang-barang kami. Kami hanya bisa berlari ke tempat yang lebih tinggi, ujarnya. Selain itu, banjir telah menyebabkan gangguan besar pada layanan transportasi di kota. Banyak jalan utama seperti Interstate 405 dan Highway 101 tergenang, membuat ribuan kendaraan terjebak dalam kemacetan parah. Penerbangan di Bandara Internasional Los Angeles LAX juga mengalami keterlambatan akibat cuaca buruk. Pejabat cuaca memperingatkan bahwa hujan deras masih akan berlangsung selama beberapa hari ke depan, dengan potensi tambahan curah hujan mencapai beberapa inci. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor dan banjir diminta untuk segera mengungsi atau bersiap menghadapi situasi darurat. Pihak berwenang juga telah mendirikan pusat-pusat evakuasi di berbagai lokasi untuk menampung warga yang terdampak. Saat ini, tim tanggap darurat bekerja keras untuk membersihkan puing-puing dan memastikan jalanan bisa digunakan kembali. Meski demikian, proses pemulihan diperkirakan akan memakan waktu lama mengingat luasnya dampak bencana ini. Banjir di Connecticut menghancurkan rumah. Banjir besar yang melanda Connecticut pada tanggal 19 Agustus tahun 2024 menyebabkan kehancuran besar, termasuk runtuhnya sebuah rumah akibat fondasinya yang tak mampu menahan derasnya arus air. Peristiwa ini menewaskan 2 orang dan memaksa puluhan warga lainnya untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Badan Cuaca Nasional (NWS) melaporkan bahwa hujan lebat selama lebih dari 24 jam menyebabkan beberapa sungai di Connecticut meluap, menggenangi jalan-jalan dan permukiman. Kota-kota seperti Hartford dan New Haven mengalami dampak terburuk, dengan banyak rumah terendam air setinggi lebih dari 1 meter. Saksi mata menggambarkan momen mengerikan saat sebuah rumah di daerah Manchester tiba-tiba ambruk setelah tanah di bawahnya terkikis oleh arus banjir. Kami mendengar suara gemuruh, lalu rumah itu runtuh begitu saja, kata seorang tetangga yang menyaksikan kejadian tersebut. Tim penyelamat segera dikerahkan untuk mencari korban di bawah reruntuhan. Pihak berwenang telah mendirikan beberapa pusat evakuasi untuk menampung para korban banjir. Warga yang terdampak diberikan makanan, tempat tinggal sementara, dan layanan medis. Selain itu, pemerintah setempat telah mengeluarkan peringatan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, terutama karena sistem drainase di beberapa daerah masih penuh dengan air. Gubernur Connecticut, Ned Lamont, menyatakan bahwa tim tanggap darurat bekerja keras untuk membersihkan puing-puing dan memulihkan listrik di daerah yang terkena dampak.
Sementara itu, para ahli lingkungan memperingatkan bahwa cuaca ekstrim seperti ini kemungkinan akan semakin sering terjadi di masa mendatang akibat perubahan iklim. Banjir di New York mengganggu transportasi. Hujan deras yang melanda New York City dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir parah yang mengganggu aktivitas transportasi dan kehidupan sehari-hari penduduk. Beberapa stasiun kereta bawah tanah terendam air, menyebabkan penundaan perjalanan dan kekacauan bagi ribuan komuter. Menurut laporan dari Metropolitan Transportation Authority, MTA, jalur kereta bawah tanah di Manhattan, Brooklyn, dan Queens mengalami gangguan serius akibat air yang menggenangi terowongan dan peron. Sejumlah penumpang terpaksa dievakuasi dari kereta yang terjebak di tengah jalur yang terendam. Saya terjebak di kereta selama lebih dari 1 jam karena jalur di depan kami penuh air, kata seorang penumpang yang frustrasi. Selain itu, banyak jalan utama seperti FDR Drive dan Belt Parkway juga mengalami genangan air setinggi lutut, menyebabkan kemacetan panjang. Beberapa kendaraan dilaporkan terendam hingga mesinnya mati, sehingga memerlukan bantuan dari petugas darurat. Pemerintah kota New York telah mengerahkan tim pemadam kebakaran dan layanan darurat untuk menangani banjir dan membantu warga yang terdampak. Wali kota New York, Eric Adams, mengimbau masyarakat untuk menghindari perjalanan yang tidak mendesak dan tetap berada di dalam rumah jika memungkinkan. Sementara itu, Badan Cuaca Nasional telah memperingatkan bahwa curah hujan tinggi masih berpotensi berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat di daerah rawan banjir, terutama di Bronx dan Staten Island, diminta untuk bersiap menghadapi kemungkinan evakuasi. Banjir ini kembali menyoroti infrastruktur kota yang rentan terhadap cuaca ekstrim. Para ahli mengatakan bahwa sistem drainase kota yang sudah tua perlu diperbarui untuk menangani kejadian cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim. Peringatan banjir di Mississippi. Layanan Cuaca Nasional (NWS) mengeluarkan peringatan banjir bandang untuk beberapa wilayah di Mississippi setelah hujan deras mengguyur selama lebih dari 48 jam. Kota-kota seperti Jackson, Hattiesburg, dan Gulfport menghadapi ancaman serius akibat meluapnya sungai-sungai utama, termasuk Sungai Pearl dan Sungai Big Black. Pihak berwenang melaporkan bahwa beberapa daerah telah mengalami banjir yang merendam rumah-rumah, bisnis, dan jalan-jalan utama. Ratusan warga telah dievakuasi dari rumah mereka sebagai langkah antisipasi terhadap potensi banjir yang lebih parah. Petugas penyelamat menggunakan perahu dan kendaraan khusus untuk mengevakuasi warga yang terjebak di rumah mereka akibat naiknya permukaan air dengan cepat. Kami belum pernah melihat hujan seintens ini dalam beberapa tahun terakhir. Air naik begitu cepat, dan banyak warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang mereka, kata seorang pejabat darurat di Jackson. Banyak warga kehilangan listrik akibat banjir yang merusak jaringan listrik di berbagai lokasi. Gubernur Mississippi, Tate Reeves, telah menetapkan status darurat untuk wilayah terdampak dan meminta bantuan dari pemerintah federal. Kami bekerja sama dengan FEMA dan organisasi bantuan lainnya untuk memastikan warga mendapatkan perlindungan dan bantuan yang mereka butuhkan, ujarnya dalam konferensi pers. Badan Cuaca Nasional memperkirakan bahwa curah hujan tinggi masih bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan, dengan potensi hujan tambahan yang dapat memperburuk situasi. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, menghindari perjalanan yang tidak perlu, dan mengikuti instruksi dari pihak berwenang. Selain itu, beberapa sekolah dan bisnis di daerah terdampak telah ditutup untuk memastikan keselamatan warga. Organisasi kemanusiaan setempat juga telah mulai mengumpulkan bantuan berupa makanan, air bersih, dan perlengkapan darurat bagi mereka yang mengungsi. Banjir ini menambah daftar panjang bencana cuaca ekstrim yang melanda Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir, menyoroti dampak perubahan iklim terhadap pola cuaca yang semakin tidak menentu.